Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Zubaida. Saya adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang, kelas RVL Lahap. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Izin share screen. Proposal penelitian saya yaitu efek dari prenatal gentle yoga terhadap kesiapan ibu persalinan dan kesiapan self efisasi ibu hamil. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah kesiapan persalinan, karena persiapan persalinan ini sering menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian, sehingga kesiapan fisik dan psikologis yang dipengaruhi oleh self-efisasi, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri, sangatlah penting. Self-efisasi adalah kunci dalam menghadapi proses persalinan. Nah, intervensi yoga terbukti meningkatkan relaksasi, fleksibilitas, dan menurunkan kecemasan. Prenatal gentle yoga adalah bentuk yoga yang dimodifikasi khusus, aman, dan fokus pada pernapasan serta relaksasi. Tujuan penelitian yaitu mengetahui efek prenatal gentle yoga terhadap kesiapan persalinan dan tingkat self-efisasi ibu hamil. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini sendiri memiliki tujuan khusus. Yang pertama adalah menganalisis perbedaan kesiapan persalinan sebelum dan sesudah intervensi yoga. Tujuan khusus yang kedua yaitu menganalisis perbedaan tingkat self-efisasi sebelum dan sesudah intervensi yoga. Tujuan yang ketiga yaitu membandingkan tingkat kesiapan persalinan dan tingkat self-efisasi antara kelompok intervensi, yaitu kelompok yang ibu hamil yang melakukan yoga, dan kelompok kontrol. Manfaat praktisnya, bagi ibu hamil, yoga merupakan alternatif mode persiapan persalinan yang aman dan alami. Bagi petugas kesehatan, merupakan referensi dalam memberikan edukasi dan intervensi prenatal gentle yoga. Kerangka konsep yang saya gunakan yaitu prenatal gentle yoga sebagai variabel independen diharapkan mempengaruhi kesiapan persalinan dan self efisasi, yaitu variabel dependent. Nah, di sini prenatal gentle yoga adalah latihan lembut untuk ibu hamil yang merupakan juga relaksasi nafas, sehingga meningkatkan relaksasi dan kontrol napas. Pada saat ini sangat digunakan pada saat ia kala dua, ya, dan menghindar apa atau juga mengatasi nyeri pada saat kontraksi. Itu sangat berguna sekali relaksasi nafas, ya. Kemudian ada juga menurunkan kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi ibu kalau sudah siap nih, dia akan sangat percaya diri menghadapi proses persalinan. Nah, kesiapan persalinan dengan peningkatan kesiapan dan self efficacy, ibu menjadi sangat dan lebih siap dalam menghadapi proses persalinan yang akan ia lalui nanti. Mode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis dan desainnya adalah kuantitatif dengan desain kuarisi eksperimen. Waktu dan tempat saya menggunakan pada waktu September sampai dengan November tahun 2025 di kelas bidanku Polindes Pagar Agung. Kelas bidanku ini adalah kelas yang saya dirikan untuk membantu para ibu hamil menghadapi proses persalinan dengan bantuan prenatal gentle yoga dan juga materi-materi tentang kehamilan dan persiapan persalinan, juga untuk persiapan menjadi pengasuhan menjadi seorang ibu. Nah, populasi dan sampel saya mengambil ibu hamil trimester kedua sampai dengan trimester ketiga, dan sampel dipilih dengan teknik purposive sampling.
Variabel penelitiannya pada variabel independen yaitu prenatal gentle yoga, latihan yoga selama 3 kali per minggu 45 menit, dan variabel dependennya yaitu kesiapan persalinan dan tingkat self-efisasinya. Definisi operasional dan analisis data, instrumen yang saya gunakan meliputi SOP Prenatal Gentle Yoga, yang kedua adalah kuesioner persiapan persalinan, dan yang ketiga adalah Chilbert Self-Efficacy Scale. Kesiapan kesalinan itu meliputi kondisi fisik, psikologis ibu menghadapi proses persalinan. Nah, saya menggunakan kuesioner kesiapan persalinan. Untuk self-efisasinya, yaitu keyakinan ibu terhadap kemampuannya menghadapi persalinan, saya menggunakan Chilbert Self-Efficacy Scale. Analisis data menggunakan uji normalisasi, uji beda antar kelompok, uji beda dalam kelompok, dan tingkat signifikasi yang digunakan. Di dalam etika penelitian dan keselamatan, yaitu ada aspek etika dan keselamatan merupakan prioritas utama dalam melaksanakan intervensi ini. Yang pertama adalah etika penelitian. Saya menggunakan informed consent dari responden sebelum melakukan penelitian ini. Yang kedua adalah menjaga kerahasiaan identitas. Yang ketiga, responden berhak mengundurkan diri tanpa paksaan. Yang keempat adalah proposal harus mendapatkan persetujuan komite etik. Keselamatan intervensi, instruktur bersertifikat yoga, dan alhamdulillah saya sendiri adalah instruktur yang sudah bersertifikat. Kemudian screening ketat untuk kontraindikasi. Nah, misalkan ada pendarahan aktif. Nah, di sini kita dapatkan pada saat informed consent dan pemeriksaan. Modifikasi gerakan sesuai trimester, saya bedakan gerakan-gerakan yoga dari yang trimester 2 dan trimester ketiga. Kemudian ada prosedur rujukan cepat, misalkan nih ada eh, tindakan yang di luar kendali kita, kami akan melakukan rujukan langsung ke puskesmas atau rujukan langsung ke rumah sakit. Mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, ini SOP intervensi prenatal gentle yoga. Program ini dirancang terstandar untuk trimester 2 sampai dengan trimester ketiga, bertujuan meningkatkan kesiapan persalinan dan self-efisasi. Kualifikasi instruktur minimal bersertifikat yoga prenatal dan memiliki pengetahuan data dasar obstetrik. Yang kedua adalah screening awal, peserta di-screen riwayat obstetrik dan tekanan darah sebelum program. Saya juga sering melakukan pemeriksaan dulu kehamilan, letak janin, itu juga saya masukkan. Dan durasi programnya yaitu 45 sampai dengan 60 menit per sesi, 3 kali per minggu selama 8 minggu atau lebih kurang ada 24 sesi. Nah, struktur sesi yoga 60 menit itu kami rancang seperti seperti yang pertama untuk merelaksasi, kedua untuk pernapasan, dan yang ketiga adalah penguatan otot panggul. 5 menit pertama kami gunakan untuk registrasi dan cek kesehatan. Kemudian 7 menitnya kami lakukan melatihan nafas atau pranayama ringan dan relaksasi. 10 menit dengan pemanasan dan gerakan lembut seperti cat cow, pelvic tail. Nah, kemudian 18 sampai 16, 15 sampai 18 menit asana utama. Di sini kami akan melakukan beberapa pose yang dimodifikasi aman untuk para ibu hamil. 7 sampai 5 menit kami latihan penguatan panggul dengan latihan Kegel atau Gudes seperti itu ya. Nah, 7 sampai 10 menitnya lagi kami menggunakan relaksasi dan visualisasi persalinan. Di sini saya juga menyelipkan hypnobirthing untuk ibu hamil.
supaya lebih oke lagi ya persiapan mentalnya. Nah, instrumen pengukuran kesiapan dan self-evaluasi yaitu pengukuran menggunakan kuesioner terstandar untuk menilai perubahan sebelum dan sesudah intervensi itu sendiri. Kuesioner kesiapan persalinan menggunakan skala 1 sampai 4, di mana skala itu 1 sangat tidak siap, sampai 4 itu sudah sangat siap. Meliputi pengetahuannya, rencana, kesiapan fisik, psikologis, dan dukungan dari keluarga atau suami. Contohnya ini saya contohkan, saya sudah belajar teknik nafas dan relaksasi untuk menghadapi kontraksi. Nah, jawabannya sudah belajar atau belum atau baru bisa sedikit gitu. Nanti ada 1 sampai 4 yang bisa ibu-ibu hamil pilih. Kemudian yang kedua adalah Chilbert Self-Efficacy Scale, terdiri dari 32 item dengan skala 1 sampai 10 nih ya. Skor yang paling tinggi menunjukkan self-efficacy yang lebih tinggi. Misalnya dia udah sangat siap, pasti dia memilih 10. Kalau dia siapnya belum deh, baru setengah. Dia kan merasa nih, oh iya kayaknya nafas aku masih belum, terus gerakan aku, terus ilmu aku belum, berarti dia milih biasanya tuh dari 5, 6 seperti itu. Ya, ini saya contohkan mengatur nafas. Saya pernapasannya lambat dan teratur. Dia belum bisa bernapas yang tarik napas lambat, pelan-pelan, buang pelan-pelan gitu ya. Next. Oke, baiklah. Terima kasih. Itu adalah eh, presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.